Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhanaki dari mahasiswa arsitektur Universitas Subang dengan NIM B1D22070. Saat ini akan menjelaskan terkait struktur beton bertulang yaitu slope. Salah satu bagian penting dalam konstruksi bangunan adalah slope. Slope merupakan struktur dari bangunan yang terletak di atas fondasi dan memiliki fungsi untuk meratakan beban bangunan ke fondasi gitu. Slope juga berfungsi sebagai pengunci dinding dan apabila terjadi pergerakan tanah, dinding tidak akan roboh. Slope adalah beton bertulang yang diletakkan secara horizontal di atas fondasi. Jenis konstruksi beton bertulang ini biasanya dibuat pada bangunan rumah atau gedung dan posisinya biasanya pada lantai dasar atau lantai 1. Slope sengaja didesain khusus, luas penampang dan jumlah pembesiannya disesuaikan dengan kebutuhan beban yang akan dipikul oleh slope tersebut nantinya. Jadi semakin besar beban bangunan, maka ukuran slope akan semakin besar pula. Lalu menurut para ahli, kunci ketahanan gempa untuk rumah tinggal temukan sederhana adalah pemakaian balok fondasi, kolom praktis, dan ring balok yang dibuat dari beton bertulang dan disatukan dengan pasangan batanya. Lalu menurut Raharjo, ada juga fondasi tapak dan sup adalah komponen yang wajib terangkai baik dan harus stabil agar tidak mudah roboh pada bangunannya gitu kan. Jika dasarnya aja tidak kuat, maka akan memungkinkan bagian atas juga akan cepat roboh gitu kan. Lalu menurut Setiawan, rangka bangunan yang terdiri dari kolom, balok, slope, dan ring balok semuanya terbuat dari beton bertulang yang saling berhubungan sehingga membentuk konstruksi ruang. Konstruksi ruang ini mempunyai momen inersia yang besar sehingga lebih kuat menahan momen guling akibat adanya gaya horizontal yang ditimbulkan oleh gempa. Jadi walaupun ada gempa gitu kan, untuk beban kekuatan dari bangunan itu tidak akan mudah retak atau tidak akan mudah roboh karena ada kesatuan dari kolom-kolom tersebut yang merangkai sebuah bangunan menjadi lebih kuat atau lebih kokoh gitu kan, tidak akan mudah goyah. Adapun fungsinya adalah sebagai pengikat kolom, lalu untuk meratakan gaya beban dinding ke fondasi, menahan gaya beban dinding, dan sebagai balok penahan gaya reaksi tanah yang disalurkan dari fondasi lajur. Jadi jika meratakan beban tersebut, kadang kan pada sebuah rumah yang tanpa slope itu ada bagian tanah yang tidak kuat, itu akan berembes gitu kan, berembes ke bawah sehingga terjadinya keretakan rumah dari bawah sampai atas itu kan. Nah, jika menggunakan slope tersebut, jadi beban antara berat dari atap itu akan tersalurkan sama gitu kan. Jadi semuanya menurun ke bawah itu, tidak ada sebelah atau sebagian rumah yang turun ukurannya. Untuk jenisnya itu ada 3 jenis untuk slope itu. Pertama, slope dari beton bertulang, lalu slope dari batu bata, dan slope dari kayu. Untuk slope dari batu bata itu sudah jarang digunakan itu kan, karena memang fungsinya agak kurang kuat, dan juga jika menggunakan bata sama aja dengan fondasi langsung gitu. Lalu untuk slope beton bertulang ini diletakkan secara horizontal di atas fondasi. Slope beton bertulang umumnya memiliki ukuran lebar dan tinggi 15 atau 15 dan 20 cm dan atau 25 per 30 cm. Konstruksi slope ini dapat dimanfaatkan sebagai balok pengikat pada fondasi. Dapat dilihat dari samping untuk bisa dilihat untuk slope tersebut yang memanjang itu kan. Nah, yang ini yang diletakkan sejajar dengan fondasi, di mana di situ ada kolom. Jadi kolom itu diikat dengan slope itu kan, tidak berdiri sendiri. Sehingga jika digabung dengan ring balak itu akan membuat suatu bangun ruang yang lebih kokoh. Dari detailnya juga untuk dari slope itu ada beberapa komponen. Pertama dari besi bertulang, bagel gitu kan, main bar atau stereo.
Nah, untuk daging tersebut dari tulangan ke luar tebalnya itu minimal 1,5 cm gitu atau 15 mm. Selanjutnya ada beberapa macam untuk beton bertulang ini. Pertama ada slop konvensional dan slop gantung. Slop konvensional adalah struktur dari bangunan yang terletak di atas pondasi dan memiliki fungsi meratakan beban pondasi, sama aja fungsinya. Fungsi lain yang tak kalah penting dari slop adalah sebagai pengunci dinding sehingga tidak terjadi pergeseran, maka dinding tidak akan mudah roboh. Nah, untuk slop gantung ini biasanya digunakan untuk pondasi yang footplate gitu kan. Karena untuk pondasi footplate itu tidak seperti pondasi batu kali yang setiap dasar itu punya pondasi gitu kan. Jadi hanya titik-titik tertentu aja, misalkan pojokan atau dengan jarak 3,5 meter atau 3 meter gitu kan jaraknya. Nah, untuk slop gantung ini jadi posisinya itu bergantung gitu kan, tidak bertumpu pada seluruh pondasi gitu. Adapun spesifikasinya, ukuran slop itu standarnya 15 kali 20 cm, untuk diameter main bar 10 mm, bisa 12 gitu kan. Lalu untuk diameter stirup itu 8 mm, jarak antar sirup 15 cm, dan tebal selimut sisi luar adalah 15 mm. Nah, bisa dilihat dari gambar di sini. Nah, adapun hubungan antara elemen struktur. Pertama, hubungan slop dan pondasi. Jadi slop dengan pondasi itu tidak hanya disimpan di atas pondasi aja, tapi juga harus memiliki angkur itu kan yang tertancap pada pondasi. Itu dengan diameter besinya itu menggunakan yang ukuran 10, dan jarak tiap angkurnya itu minimal 1 meter atau maksimal 1 meter, jangan terlalu jauh biar kekuatannya juga lebih kuat itu kan, tidak ada pergeseran antara pondasi dan slop itu. Lalu untuk slop dan kolom juga sama. Jadi tulangan bagian dari main bar kolom itu dimasukkan sepanjang 40 cm ke dalam bagian slop dan dicor atau dibeton itu kan, agar lebih kuat posisinya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, struktur beton pendulang sangat kokoh, tahan terhadap getaran atau gempa. Material bertulang bisa dibuat dari bahan lokal seperti pasir, kelikir, dan air. Lalu pembuatan konstruksi beton lebih mudah, mampu memikul beban yang berat. Lalu adapun kekurangannya, bentuk yang telah dibuat itu sulit diubah kembali gitu. Karena keras, walaupun diubah berarti harus dihancurkan dan dibuat ulang. Lalu mempunyai bobot yang berat dan waktu pengerjaan lebih lama, karena untuk mencapai kekerasan itu perlu waktu gitu kan, tidak 4-5 jam jadi keras gitu kan. Lalu untuk bahan-bahannya tersendiri itu adalah pembesian slop itu untuk ukuran sederhana itu ada 4 buah gitu kan. Lalu untuk ukuran yang untuk bangunan lebih besar itu bisa 6 buah gitu. 6 buah stirup, 6 buah main barnya. Selain main bar juga ada stirup atau bagel. Untuk stirup dan bagel itu biasanya menggunakan ukuran 6 atau 8 gitu kan, dengan jarak antar bagel itu 15 cm atau 10 cm. Lalu untuk bahan dari betonnya itu ada semen, pasir, dan kerikil, dan juga air gitu. Untuk perbandingannya, misalkan 1 ember semen itu untuk 2 pasir dan untuk 3 ember kerikil gitu kan. Lalu selain itu juga perlu
backcasting itu kan untuk membuat bentuk balok tersebut. Untuk baloknya untuk backcasting itu 5/10 atau 5/7. Lalu ada paku dan skrup untuk mengikat backcasting tersebut. Adapun peralatannya untuk membuat slop diantaranya ada bar skrup, palu, gegep besi, gergaji, bar cutter, bar bender, konslet vibrator, dan water pass. Nah, untuk metode pembuatannya, pertama menyiapkan besi, beton, dan papan backcasting. Lalu menyiapkan sepatu kolom agar backcasting tetap berada pada titik koordinat atau titik tertentu agar tidak berubah-ubah. Setelah itu melakukan perakitan besi gitu, besinya dirakit. Nah, ini ada ketentuan dalam pembuatan bagel atau sirup itu harus ditekuk sebanyak 135 derajat dengan panjang 5 cm. Jadi ini posisinya untuk mengikat gitu kan antara sirup ke main bar atau besi utama. Lalu memasang backcasting slope seperti pada gambar di samping. Jangan lupa beton decking atau beton penyangga besi tulangan. Tujuan beton decking itu menjaga jarak selimut beton agar tidak berubah selama proses pengecoran, terutama itu di bagian bawah gitu. Karena besi ini pasti berat kan, pasti nempel ke bagian bawah, maka untuk menghindari hal itu perlunya memasang decking atau tahu beton itu kan, agar daging di bawah, bagian bawah pada slope itu sejajar gitu. Untuk ketebalannya sama. Setelah itu memasang sabuk slope pada backcasting untuk memperkuat dan mengunci slope tersebut menggunakan T-rod gitu kan, atau kalau biasanya menggunakan kawat atau dipaku gitu kan. Lalu pada proses pengecoran itu bisa menggunakan vibrator, concrete vibrator, untuk meratakan atau memastikan bahwa sela-sela dalam slope tersebut sudah terpenuhi oleh coran. Nah, baik itu untuk kesimpulannya, konstruksi bangunan harus diperkuat, harus diperhatikan sehingga sedetail mungkin. Slope adalah salah satu bagian penting dalam konstruksi bangunan. Tanpa slope, dinding bangunan mudah mengalami keretakan hingga dapat runtuh seketika karena tidak adanya penyaluran beban dan dari infrastruktur dan struktur ke substruktur. Tidak semua jenis slope dapat diaplikasikan ke dalam semua jenis bangunan. Makanya pemilihan slope yang tepat perlu dipikirkan secara matang karena memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik, untuk materi slope itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.